Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Analisis Pangan kelas B Praktikum 2 Program Studi Analisis Kimia Institut Pertanian Bogor akan memaparkan hasil diskusi yang mengangkat tema vitamin dengan judul Analisis Vitamin B6 dalam mie instan dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi penukar ion dan turbiditas mikroba Saccharomyces. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Vindi, Randito, Jessica, Raihan, dan saya sendiri, Shiva. Kami akan memaparkan presentasi kami dengan ringkasan pokok bahasan sebagai berikut. Latar belakang akan disampaikan oleh rekan kami, Vindi. Untuk Vindi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Siva. Perkenalkan, nama saya Vindi Fatahila dengan NIM J3L118143. Menyinggung mengenai mie instan sendiri, mie instan merupakan makanan cepat saji yang cukup populer di dunia. Selain harganya yang terjangkau, mie instan juga mudah didapatkan. Karena hampir semua minimarket dan supermarket menjual berbagai merek mie instan, mulai dari yang terkenal hingga merek-merek yang baru muncul. Mie instan juga sangat terkenal karena rasanya yang enak, walaupun dengan harga yang tidak mahal. Makanan ini dikonsumsi semua kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, terutama anak-anak. Nah, bisa dilihat dari grafik batang berikut, menurut Katarina pada tahun 2020, dalam jurnalnya menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara terbesar atau paling banyak mengonsumsi mie instan setelah Cina, yaitu berkisar antara 10.000 hingga 15.000 juta penyajian per total tahun. Banyaknya jumlah pengonsumsi di Indonesia sendiri tentunya akan berpengaruh kepada kualitas nutrisi suatu bahan pangan dalam suatu masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu, perlunya kita sebagai masyarakat harus memperhatikan nutrisi-nutrisi yang akan dimasukkan dalam tubuh. Nah, kandungan dan nutrisi vitamin dalam mie instan sendiri ada berbagai macam, seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin B1, dan vitamin B12. Menurut Howden Crook, mie bahan pangan dengan bahan dasar utama terigu, dan mie dibagi menjadi dua macam, ada mie basah dan mie instan. Nah, bahan dasar utama berupa terigu tersebut tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi. Oleh karena itu, perlunya adanya zat tambahan atau yang biasa disebut dengan fortifikasi. Fortifikasi mie sendiri, menurut Arisi pada tahun 2015 merupakan suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk menambah satu atau lebih zat gizi esensial ke dalam suatu bahan makanan. Nah, bentuk fortifikasi mie sendiri yaitu ada berbagai macam. Salah satunya vitamin. Pembahasan vitamin sendiri akan dipaparkan oleh rekan kami, Jessica. Kepada Jessica, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Vindi. Saya Jessica Ardani Simanjuntak dengan NIM J3L218162 akan menjelaskan tentang vitamin. Apa itu vitamin? Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital bagi metabolisme tubuh. Vitamin sendiri tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, melainkan kita dapatkan dari luar tubuh. Vitamin juga merupakan zat gizi mikro atau mikronutrien, yang artinya diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil atau sangat sedikit, namun sangat penting keberadaannya dalam tubuh. Vitamin berdasarkan kelarutannya dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, serta vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air ada vitamin B dan vitamin C.
Vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan di dalam tubuh, di dalam jaringan hati dan lemak, setelah diserap dari asupan makanan. Sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jadi jika jumlahnya berlebihan, akan terbuang melalui sekresi, melalui urin atau feses, sehingga tidak dapat disimpan oleh tubuh. Next. Di sini saya akan menjelaskan vitamin B6. Vitamin B6 atau yang kita kenal dengan piridoksin merupakan satu dari ke-8 jenis vitamin B. Seperti yang kita ketahui, vitamin B ada 8, yaitu vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B6 atau piridoksin, vitamin B7 atau biotin, vitamin B9 atau asam folat, serta vitamin B12 atau cyanocobalamin. Vitamin B6 memiliki nama UPEC 4,5 bis hidroksimetil 2-metilpiridin 3-ol dengan rumus molekul C8H11NO3 dengan massa molar 169,18 gram per mol. Vitamin ini akan melebur pada titik suhu 159 derajat Celcius. Sumber dari vitamin ini dapat kita temukan di dalam produk hewani seperti hati sapi, daging ayam, dan daging ikan. Namun selain produk hewani, kita juga dapat menemukan vitamin B6 di dalam produk nabati seperti buah non-sitrus hingga kacang-kacangan. Buah non-sitrus seperti pepaya, alpukat, juga pisang merupakan opsi terbaik untuk mendapatkan asupan vitamin B6. Vitamin B6 ini diperlukan oleh tubuh karena berguna untuk membantu fungsi otak serta mengubah protein menjadi energi. Vitamin B6 dapat bersinergi dengan vitamin B9 dan vitamin B12. Sinergi dari ketiga vitamin ini akan membantu menurunkan kadar homocysteine atau asam amino dalam darah, di mana jika kadar homocysteine dalam tubuh tinggi akan meningkatkan risiko serangan jantung. Vitamin B6 ini merupakan golongan yang paling penting di antara vitamin jenis vitamin B yang lainnya. Sehingga inilah yang membuat kami memutuskan untuk menganalisis vitamin B6 dalam sampel mie instan. Untuk metode analisis vitamin B6 dalam sampel mie instan akan dijelaskan oleh rekan kami, Radito. Ya, terima kasih kepada Yesika. Saya Randito Evanusafa dengan NIM J3L118161 akan menjelaskan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis vitamin B6 dalam bahan pangan. Di sini terdapat dua jenis atau dua macam metode yang biasa digunakan, yaitu dengan kromatografi dan juga dengan mikrobiologi. Untuk kromatografi biasanya menggunakan KCKT atau HPLC dengan prinsip pengujian yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan kepolaran sehingga senyawa dapat terekam dalam bentuk kromatogram. Kemudian dengan metode mikrobiologi dengan menggunakan mikroba yaitu Saccharomyces carlsbergensis dengan prinsip pengujian berdasarkan pengukuran kekeruhan larutan bakteri yang ditumbuhkan pada media. Kekeruhan menunjukkan banyaknya bakteri yang tumbuh berbanding lurus dengan konsentrasi vitamin dalam media. Kemudian untuk metode pertama yaitu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Sebelum melakukan analisis, ada baiknya untuk melakukan preparasi sampel terlebih dahulu. Preparasi dilakukan dengan cara HCl 0,1 molar sebanyak 50 ml ditambahkan ke dalam sampel dan dimasukkan ke dalam labu bulat, yang kemudian dipanaskan hingga suhu 121 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan natrium asetat 2 molar untuk mengatur pH menjadi 4,5.
Setelah itu larutan dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml dan diaduk perlahan. Kemudian dari labu tersebut diambil 80 ml dan disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 8.500 rpm pada suhu 5 derajat Celcius. Kemudian disaring. Nah, setelah disaring, diambil supernatannya dan dimasukkan ke dalam labu takar 30 ml dan dimasukkan 15 ml hasil dari supernatan yang tadi. Kemudian ditambahkan dengan fosfatase asam, lalu diinkubasi selama 18 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, sampel didinginkan pada suhu ruang dan ditambahkan HCl 1 molar sebanyak 5 ml. Kemudian disaring dengan ukuran 0,45 mikrometer dan disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 14.000 rpm pada suhu 5 derajat Celcius. Kemudian supernatan dimasukkan ke dalam vial dan siap untuk dianalisis. Untuk tahapan analisis menggunakan KCKT, di sini terlihat bagan alur kerja dari KCKT tersebut. Pertama ada reservoir yang digunakan untuk menyimpan eluen yang digunakan sebagai fase gerak. Fase gerak yang digunakan haruslah bebas gas atau bebas udara karena dengan adanya gas atau udara di dalam eluen dapat mengganggu proses analisis. Kemudian ada pompa yang berguna untuk memompa eluen yang terdapat pada reservoir menuju ke kolom dan detektor. Pompa juga dapat mengatur laju alir dari eluen tersebut. Kemudian ada injektor di mana tempat untuk menginjeksi atau memasukkan sampel sehingga dapat dibawa oleh fase gerak. Kemudian ada kolom. Di dalam kolom, tiap senyawa dalam sampel akan berinteraksi dengan fase diam. Nah, senyawa yang memiliki kepolaran yang mirip dengan fase diam akan berinteraksi lebih kuat dan tertahan lebih lama dibandingkan dengan sampel yang memiliki kepolaran yang jauh dengan fase diamnya. Metode analisis ini khususnya untuk analisis vitamin B6 menggunakan fase normal, yaitu fase diam yang non-polar untuk menganalisis sampel vitamin B6 yang polar. Kemudian ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang terkandung pada sampel. Nah, senyawa yang dideteksi oleh detektor akan diubah menjadi sinyal yang akan disalurkan ke pengolah data. Pengolah data yang digunakan ini biasanya adalah software yang dipasang pada komputer. Nah, sinyal yang diterima akan diinterpretasikan dalam bentuk data yang disebut kromatogram. Pada kromatogram ini terdapat puncak pada suatu waktu retensi yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan juga ada area dari puncak tersebut untuk menganalisis kuantitatif. Kemudian kondisi instrumentasi, instrumen yang digunakan yaitu instrumen KCKT dengan kolom C18 atau oktadekan yang merupakan fase diam yang non-polar. Kemudian sampel dimasukkan sebanyak 50 mikroliter dengan sistem elusi isokratik menggunakan eluen yaitu campuran antara buffer fosfat dan juga asetonitril. Detektor yang digunakan yaitu detektor fluoresensi pada panjang gelombang 375 nanometer. Untuk buffer fosfat itu sendiri merupakan campuran dari 2,2 milimolar asam 1 oktan sulfonat, 81 milimolar kalium dihidrogen fosfat, 19 milimolar asam fosfat, dan juga 4 milimolar trietilamin yang diatur pH-nya sebesar 2,75 dengan menggunakan KOH dan asam fosfat. Kemudian, metode berikutnya adalah menggunakan metode mikrobiologi dengan mikroba Saccharomyces carlsbergensis. Seperti halnya dengan metode KCKT sebelumnya, diperlukan preparasi sampel. Yang pertama, sampel yang mengandung kira-kira 2 mikrogram vitamin B6 diautoklav dengan larutan HCl 0,055 normal sebanyak 180 ml selama 5 jam pada suhu 121 derajat Celcius. Kemudian sampel diatur pH-nya menggunakan KOH yang telah disaring
hingga pH bernilai 4,5 hingga 5. Selanjutnya, sampel ditutup dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan terhindar dari cahaya. Kemudian tahapan pengujian menggunakan metode mikrobiologi. Yang pertama adalah preparasi sampel yang seperti saya telah jelaskan tadi. Kemudian pembuatan media, yaitu dengan mencampur 2,5% agar, 10% ekstrak mal, dan juga beberapa nutrisi tambahan untuk metabolisme mikrobiologi. Kemudian aplikasi sampel, yaitu dengan injeksi sampel dan standar vitamin B6 dalam jumlah yang sama pada beberapa media yang berbeda, lalu diinkubasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, sampel dapat diukur turbidinitasnya untuk dapat dibandingkan dengan standar. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rehan Nadif. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Randito. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Nadif dengan NIM J3L218164. Sebelum membahas data dari Peraturan Menteri Kesehatan, saya akan membahas tentang metodenya terlebih dahulu. Penggunaan KCKT terbilang spesifik terhadap vitamin B6 karena menggunakan pembanding spesifik terhadap standar murni vitamin B6. Adapun pengujian dengan metode mikrobiologi terbilang spesifik karena sesuai prinsipnya, yaitu pengujian berdasarkan pengukuran kekeruhan larutan bakteri yang ditumbuhkan pada media. Kekeruhan menunjukkan banyaknya bakteri yang tumbuh berbanding lurus dengan konsentrasi vitamin dalam media dengan membandingkan standar kekeruhan bakteri yang tumbuh pada media bervitamin B6. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, terlampir nilai-nilai asupan minimum vitamin B6 per hari sebagai yang seperti yang sudah tertera di tabel. Angka tersebut merupakan kadar terbaik yang perlu dikonsumsi tubuh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang dengan rentang umur yang telah ditentukan. Next. Apabila nilai tersebut tidak terpenuhi, maka akan dapat menimbulkan gejala pada tubuh sebagai berikut. Apabila tubuh kita mengalami kelebihan vitamin B6, akan mempengaruhi fungsi otak, menyebabkan kehilangan keseimbangan dan koordinasi tubuh, mati rasa dan kaku, kerusakan syaraf, dan mengganggu kesehatan janin. Dan apabila kita kekurangan asupan vitamin B6, maka akan menyebabkan anemia, ruam, bibir pecah-pecah, depresi, mual, rentan infeksi, dan risiko serangan jantung. Next. Lalu, apakah air rebusan mie instan itu baik untuk kesehatan? Adakah pengaruh suhu dan lama pemanasan terhadap kandungan vitamin B6 pada mie instan? Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asyifa Rahmawati. Baik, terima kasih. Saya Asyifa Rahmawati, J3L218168. Apabila membahas tentang golongan vitamin, vitamin B dan C kita ketahui sesuai jenisnya merupakan jenis vitamin yang larut air. Mengingat dengan metode pemasakannya yang direbus dengan air, sangat besar kemungkinan vitamin B6 ini akan terlarut ke dalam air rebusan mie tersebut. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kuah rebusan mie? Banyak isu-isu yang kita ketahui memaparkan bahaya air rebusan mie karena melarutkan kandungan-kandungan berbahaya di dalam adonan mie. Sedangkan kita ketahui adonan mie tersebut mungkin yang dimaksudkan adalah bahan pengawetnya. Dilihat dari tujuan perebusannya, mie itu dimasak agar matang dan adonannya kembali memiliki kandungan air. Namun nutrisinya yang larut air tentunya akan terlarut selama pemasakan. Nah, berdasarkan diskusi kelompok kami, air rebusan mie ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain sisa pemasakan, terdapat juga vitamin yang terlarut di dalamnya. Terus bagaimana sih dampaknya selama pemanasan terhadap vitamin? Vitamin B6 sendiri merupakan vitamin yang stabil terhadap suhu, sehingga proses pemasakannya tidak begitu mempengaruhi keadaan vitamin B6. Nah, lalu bagaimana baiknya? Berdasarkan hasil diskusi, kesimpulannya untuk pemasakan adalah hal tersebut kembali kepada preferensi masing-masing masyarakat yang
suka mengkonsumsi mie instan. Sebagai mikronutrien, vitamin sendiri dapat diperoleh selain dari mie. Jadi, ada baiknya untuk menyeimbangkan porsi makan dengan makanan-makanan bernutrisi lainnya. Tidak perlu terlalu terpaku pada nutrisi yang ada pada mie. Baik. Simpulannya, nilai kebutuhan vitamin B6 ini penting untuk disesuaikan sesuai angka kecukupan gizi yang telah disebutkan sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2019. Mie instan juga difortifikasi sengaja untuk ditambahkan nilai gizinya. Nah, pengujian yang telah disebutkan tadi dilakukan sebagai suatu metode spesifik terhadap vitamin B6. Untuk sarannya adalah kedepannya lebih baik untuk menganalisis vitamin-vitamin lainnya. Jadi apabila ada saran dari para audiensi sekalian, baiknya disampaikan kepada kami sebagai bahan pertimbangan dan bahan pembelajaran bagi kami. Terima kasih, dan kami dari kelompok 5 analisis pangan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.